Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita bersama-sama pagi hari ini, karena saya percaya kebenaran Tuhan pagi hari ini akan memerdekakan kita, akan menguatkan kita. Dan saya percaya juga bahwa firman Tuhan ini akan menjadikan kita kekuatan untuk kita melalui hari-hari yang mungkin hari-hari ke depan yang cukup berat buat kita. Tapi saya percaya firman Tuhan selalu menguatkan kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. This morning kami buka hati kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami. We need your word. Kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan kami. According your word, semua akan kami alami hal-hal yang ajaib bersama-sama dengan Kau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mampukan hamba-Mu, urapi kami, baik kami yang menyampaikan maupun semua yang mendengar dimanapun mereka berada. Karena tanpa Roh Kudus yang memberikan pewahyuan menerangi, kami tidak mengerti ya Tuhan. Mampukan kami dan urapi kami semua Tuhan. Kami memberikan semua platform pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang menguasai hati, pikiran, dan terutama perkataanku yang keluar semuanya. Dan aku berdoa biarlah semua dalam kontrol daripada Roh Kudus. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, umat-Mu Tuhan. Jamah mereka Roh Kudus, biar firman tidak berlalu begitu saja. Mereka boleh mengalami firman-Mu secara nyata. Jadi rema dalam hidup mereka, dan Kau jamah setiap mereka, biar mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Roh Kudus, we give you all the platform to do whatever you wanna do this morning dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami berdoa malaikat orang-orang kudus, lakukan bagian kalian. Layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah-rumah yang mendengarkan, biar semua dibawa untuk mengalami Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak yuk kita sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini dalam program Amin yang hari ini saya akan menyampaikan dengan sebuah topik, yaitu orang benar tidak akan ditimpa bencana. Saudara, mari saya mengajak Anda untuk kita buka sama-sama Amsal 12 ayat 21. Satu ayat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami sedang mengalami sesuatu acara di mana Tuhan waktu itu hadir begitu nyata dalam sebuah pertemuan kami. Dan tiba-tiba Roh Kudus berbicara jelas sekali secara audible. Satu ayat dia berikan satu pesan, yaitu Amsal 12 ayat 21. Lalu ketika kami baca, kami renungkan, dan muncullah ide untuk membuat khotbah ini saudara, yaitu orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Saudara, saya masih ingat banget ketika dalam sebuah pertemuan itu Tuhan berbicara jelas sekali, Amsal 12 ayat 21, satu ayat. Tapi ketika saya memperhatikan, memang ayat ini sangat dibutuhkan di saat-saat ini. Ini saya jamin bisa memberikan sebuah semangat buat kita, sebuah encouragement bahwa orang benar tidak akan mengalami bencana apapun. Tapi kalau saudara perhatikan, Anda mungkin berkata, Tuhan, tapi kenapa ada semua yang termasuk mengalami COVID-19, mengalami kematian, kesakitan, sakit penyakit dan semua? Tidak semuanya, tapi juga kita berkata bahwa orang Kristen kok ngalami Tuhan. Bukankah orang Kristen adalah orang yang dijuluki atau orang percaya, orang benar dan sebagainya. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar apa itu orang benar semuanya. Saya tahu kalau kita perhatikan dunia hari ini saudara sedang menghadapi banyak sekali bencana, mulai dari gempa bumi, mulai dari banjir, gunung meletus dan sebagainya. Bahkan hari-hari ini seluruh dunia 200 lebih negara sedang mengalami sebuah COVID-19, pandemi dan sebagainya. Saya tahu ini adalah sebuah bencana, tsunami dan sebagainya, gempa bumi di mana-mana. Dan saudara, saya percaya di tengah-tengah bencana, di mana-mana Tuhan memberikan sebuah penghiburan, kekuatan kepada Anda dan saya melalui Amsal 12 ayat 21. Dikatakan bahwa orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, saudara. Dan mari pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama bagaimana
hal-hal yang penting di dalam Amsal 21 ayat 12. Ada 2 bagian nanti kita akan belajar. Yang pertama mengenai orang benar, dan di mana dikatakan orang yang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai orang fasik, di mana dikatakan orang fasik akan senantiasa celaka, mengalami celaka demi celaka dan sebagainya. Tapi saya perlu bergaris bawahi pagi hari ini dalam program Amin This Morning kepada setiap Anda. Sebelum kita membahas tentang 2 hal ini secara khusus, saya mau tegaskan sekali lagi untuk Anda semua yang mendengar, bahwa apa yang kita pelajari bukan untuk menilai orang lain. Sekali lagi saya tegaskan, garis bawahi, apa yang Anda dan saya pelajari pagi hari ini bukan untuk kita menilai orang lain. Apalagi sampai lebih dalam lagi, lebih jauh lagi kita menghakimi orang lain ataupun orang yang di sekitar kita, lalu menempatkan diri kita sebagai orang benar, lalu menempatkan orang lain sebagai orang fasik. Sekali lagi saya katakan, apa yang kita pelajari sebagai sebuah reflection dalam kehidupan kita, supaya kita yang merasa bahwa memang kita udah menjadi orang benar, terus pertahankan hidup dalam kebenaran, dan jangan sampai kita tergelincir jadi orang fasik. Jadi saya lebih menegaskan bahwa apa yang kita pelajari pagi hari ini bukan untuk menilai orang lain, apalagi sampai sejauh menghakimi orang lain. Tapi sekali lagi ini menjadi sebuah warning, sebuah reflection dalam kehidupan kita, supaya kita nggak jadi orang fasik, saudara. Nah, mari saya mengajak Anda untuk belajar beberapa hal. Yang pertama, what is definition? Pengertiannya apa sih? Apa itu orang benar? Apa itu orang fasik? Saudara, kalau saudara pelajari dalam Hebrew, dalam Ibraninya, bahasa Ibrani, dikatakan orang benar itu adalah tesadik, saudara. Dan artinya itu adalah adil, berbudi, benar di dalam pemerintahan, tingkah laku, kelakuan, karakter, dan semuanya. Sedangkan orang fasik itu asal katanya dari rasya, artinya jahat, nakal, keji, kriminal, penjahat, durhaka, tidak beriman, keterlaluan, yang melakukan kesalahan, orang jahat yang aktif, saudara. Nah, saudara perhatikan bahwa orang benar dan orang fasik pengertiannya seperti itu. Dan saya percaya bahwa orang benar adalah orang yang berani berkata tidak kepada semua dosa, saudara. Dan orang benar adalah orang yang berjalan hidup di jalan, tidak jalan maksud saya adalah orang benar adalah orang yang tidak berjalan di jalan hidup orang berdosa. Sedangkan orang fasik adalah orang yang sebenarnya percaya Tuhan, tapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan terus-menerus berbuat dosa. Saya pikir ketika kita mempelajari pengertian daripada orang fasik, Anda akan sedikit terbuka dan ngerti bahwa tidak semua orang Kristen adalah orang benar, saudara. Saya juga orang pengikut Kristus atau kita sebut Kristen, tapi saya percaya, saya tidak menghakimi orang Kristen dimanapun, tapi saya berani katakan nggak jaminan bahwa kita memiliki sebuah label Kristen di KTP kita, kartu tanda pengenal kita, atau kita memiliki tanda salib dan semuanya, bahwa kita sudah termasuk orang benar. Karena sekali lagi orang fasik itu adalah orang yang sebenarnya percaya Tuhan, saudara, tetapi dia tidak mengamalkan perintahnya, tidak melakukan firman, dan bahkan terus-menerus berbuat dosa, saudara. Orang fasik adalah orang yang hidupnya mengikuti atau menuruti keinginan daging. Saudara, ada begitu banyak orang yang mencap label berdiri mereka adalah orang Kristen, tapi mereka adalah orang yang hidup selalu mengikuti keinginan daging, hawa nafsu. Dan itu digolongkan seperti orang fasik, saudara. Itu sebabnya saya percaya kalau kita benar-benar orang benar, kita tidak berjalan di jalan hidup orang berdosa. Kita berani berkata tidak kepada dosa, no compromise. Kita berlaku adil, benar, hidup benar-benar takut akan Tuhan. Saya percaya Amsal 12 ayat 21 bukan bualan. Amsal 12 ayat 21 itu pasti terjadi, bahwa orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, saudara. Masalahnya kenapa banyak orang Kristen juga mengalami bencana? Saya sekali lagi tidak menjadikan ini sebagai sebuah barometer. Ada mungkin kita berkata positifnya, mungkin mereka seperti Ayub, sudah benar tapi mereka dites, mengalami tes dan sebagainya, bla 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 dan semuanya, apapun itu. Tapi saya percaya bahwa sebuah kebenaran yang kita nggak bisa pungkiri, bahwa seringkali kita mengatakan bahwa kita adalah orang benar, tapi dari kehidupan kita nggak mencerminkan bahwa kita adalah orang benar. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan, kita melayani Tuhan bahkan, tapi kita nggak mengamalkan perintahnya, kita nggak melakukan perintah Tuhan, tidak menghidup sesuai dengan firman Tuhan. Artinya sebenarnya kita bukan orang benar.
Dan ketika itu kita lakukan, lalu kita ngalami bencana demi bencana, jangan salahkan Tuhan, saudara. Tapi sekali lagi saya tegasi, saya tidak mengomong ini supaya kita menghakimi orang lain. Kalau ada orang Kristen kena bencana berarti mereka fasik, belum tentu, saudara. Tapi mari jadikan pelajaran ini sebagai refleksi diri, sebagai introspeksi diri kita sendiri, bukan menghakimi orang lain. Ingat kata Tuhan, penghakiman adalah bagian Tuhan. Kita nggak layak. Siapa kita? Apakah kita menyamakan diri kita dengan Tuhan lalu mulai menilai orang lain, menghakimi orang lain? Dan ingat, waspada, hati-hati dengan kesombongan. Orang bilang, saya nggak sombong, Pastor Robert. Dengar, waktu Anda membandingkan dirimu dengan orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah, kamu lebih tinggi dari orang lain, itulah kesombongan. Jadi sekali lagi, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama pagi ini, bukan untuk menilai orang lain. Karena penilaian, penghakiman itu adalah milik Tuhan. Lakukan bagian kita, jadikan pelajaran ini sebagai sebuah introspeksi, supaya kita tidak jatuh dalam golongan orang fasik, saudara. Sekali lagi, mari sama-sama kita belajar, saudara, lebih dalam lagi. Lalu bagian yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, what the Bible say about orang benar dan orang fasik. Mari kita belajar sama-sama. Mungkin Anda berkata, dengan pengertian ini kayaknya saya sedikit dibukakan apa itu orang benar, apa itu orang fasik. Sekali lagi saya tegaskan tidak untuk menghakimi orang, tapi jadi warning, peringatan, sebagai sebuah introspeksi diri supaya kita nggak jadi orang fasik. Tapi saya mengajak Anda masuk lebih dalam, lebih dalam lagi, moving forward, untuk kita sama-sama mengerti what does the Bible say about orang benar dan orang fasik. Karena saya percaya apa yang Alkitab katakan dan kriteria ini akan membuat kita sadar sebenarnya kita ini belum orang benar, kita ini masih fasik. Dan saya berdoa supaya kalau Anda merasa seperti itu, jangan kecil hati, bertobat, berubah, dan mari kita jadi orang benar. Karena jaminan Tuhan di tengah-tengah bencana apapun yang bakal terjadi dan akan terjadi yang lebih dahsyat, orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Saya yakin kalau kita benar-benar orang benar, kalaupun ada bencana Tuhan luputkan. Kalaupun ada bencana tidak akan sampai kita tergeletak. Kalaupun kita diizinkan mengalami hal-hal seperti itu. Lihat Ayub, ketika dia mengalami begitu banyak rentetan bencana demi bencana, tapi di end of the day hidupnya pasti dibangkitkan. Bahkan Tuhan memberkati dia 2 kali lipat dari sebelumnya. Kenapa? Karena orang benar. Jadi saudara nggak perlu takut. Dan ayo mari kita sama-sama, by the way, kita sama-sama belajar what does the Bible say about orang benar dan orang fasik. Kriteria pertama, Alkitab katakan mulutnya. Saudara, apa itu mulutnya? Mulutnya orang benar itu memiliki hikmat, saudara. Mazmur 37 ayat 30. Hari ini kita akan banyak sekali buka firman Tuhan. Berdoa dengan cepat, Anda bisa mencatat. Kalau Anda sedang mau mencatat, saudara, Anda cepat-cepat catat ayat-ayatnya, atau nanti ulangi lagi supaya kita benar-benar ngerti apa itu yang Alkitab katakan tentang orang benar dan orang fasik. Yang pertama, ayo kita sama-sama introspeksi mulutnya. Apakah mulut kita ini udah termasuk benar atau fasik? Karena mulut orang benar itu memiliki hikmat. Mazmur 37 ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Amsal 10:31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Dengar baik-baik. Alkitab mengatakan bahwa orang benar itu mulutnya mengeluarkan hikmat, sedangkan orang fasik, dengar baik-baik, Amsal 10 ayat 7, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di dalam lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Jadi saudara, orang fasik itu mulutnya penuh sumpah serapah, penuh dengan tipu, penuh dengan penindasan. Ayo hari ini, pagi hari ini, rendahkan hati kita sama-sama, buka hati, dan ayo kita introspeksi bagaimana mulut kita saat ini. Apakah mulutmu penuh dengan hikmat, mengeluarkan hikmat, atau sumpah serapah, atau tipu, atau penindasan? Kalau seandainya Anda adalah orang benar, orang yang melayani bahkan, tapi perkataan kita selalu penuh dengan sumpah serapah, tipu, penindasan, artinya kita sebenarnya bukan label orang benar, tapi sebaliknya kita label orang fasik, saudara. Karena ini yang Alkitab katakan. Lalu mulutnya orang benar, Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara perhatikan, ayo kita introspeksi yang pertama, bagaimana perkataan kita. Apakah mengeluarkan hikmat, apakah sumber kehidupan, atau menyembunyikan kelaliman, saudara.
Kalau kita menyembuhkan kelaliman, artinya sekalipun kita melayani Tuhan sekalipun, kita tergolong orang fasik, saudara. Mulutnya orang benar mengembalakan banyak orang. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, saudara. Sedangkan orang fasik mulutnya, Mazmur 109 ayat 2 dan 3 berkata, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Orang fasik yang berikutnya adalah mulutnya penuh dusta, mematikan. Saudara, sekali lagi, kalau hidup kita, perkataan kita bukan sumber kehidupan, bukan mengembalakan orang, tapi justru penuh dengan dusta, bohong terus, dusta lagi. Sebenarnya kita adalah orang fasik, saudara. Mari sama-sama kita belajar. Lalu apa kata Tuhan tentang orang benar dan orang fasik? Orang benar, Tuhan mengenal jalannya, saudara. Mazmur 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, saudara. Saudara, perhatikan baik-baik, kalau Tuhan mengenal orang benar, dan saya percaya kalau kita menjadi orang benar, Tuhan mengenal kita, Tuhan mengenal jalan kita. Itu sebabnya tidak ada orang yang bisa merekayasa, menipu. Anda mungkin bisa menipu gembalamu, pemimpinmu, orang tuamu, tapi kamu gak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan mengenal setiap jalan orang benar. Dikatakan jalan orang benar Tuhan kenal, saudara. Lalu apalagi kata Alkitab tentang orang benar? Matanya Tuhan tertuju kepada orang benar. Mazmur 34 ayat 15, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ini Tuhan selalu mendengar. Saya percaya ketika orang benar berdoa, maka Tuhan akan mendengar, saudara. Tuhan akan menaruh perhatian kepada mereka, saudara. Sedangkan apa kata Alkitab tentang Tuhan dan orang fasik? Dikatakan tidak membiarkannya hidup, saudara. Ayub 36 ayat 6, Tuhan itu ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberikan keadilan kepada orang sengsara. Mazmur 9 ayat 5, engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi kalau mengenai orang benar, Tuhan mengenal jalannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, sedangkan orang fasik tidak dibiarkan hidup. Saudara, percayalah akan ada waktunya pembalasan dari Tuhan kalau kita terus jadi orang fasik. Karena Tuhan, Alkitab mencatat bahwa dia menghardik dan membinasakan orang fasik. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup. Jadi ini yang Alkitab katakan tentang Tuhan dan orang fasik. Lalu saudara, Tuhan itu mendengar dan melepaskan orang benar dari kesesakan. Mazmur 34 ayat 17, apabila orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Percaya, di tengah-tengah masa pandemi ini kalau orang benar, Anda bisa perhatikan, saya dapat banyak sekali kesaksian. Ada orang WA saya, chat saya, Pastor Robert, thank you untuk khotbah-khotbah yang memberkati, membangun. Lalu mereka memberikan kesaksian demi kesaksian, dan mereka berkata, benar Pastor, apa yang pastor ngomong, apa yang pastor khotbahkan. Saya ngomong, saya percaya saudara bahwa apabila orang benar berseru sama Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan kita dari kesesakan. Saya mendengar dari testimoni dari banyak sekali di masa pandemik, ketika mereka berseru-seru, Tuhan buka jalan baru, Tuhan buka bisnis baru, Tuhan buka shifting baru. Mereka punya cicilan demi cicilan, dan mereka secara hitung-hitungan gak bisa bayar, tapi ada aja jalan Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan mendengar dan melepaskan dari kesesakan. Apapun yang menyesakkan saudara, mungkin himpitan ekonomi, himpitan semuanya, apa yang terjadi saudara, saya percaya satu hal, Tuhan mendengar doa kita. Orang benar yang berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar, dan Tuhan akan melepaskan dia dari segala macam kesesakan dalam kehidupannya. Sedangkan apa kata Tuhan kepada orang-orang fasik? Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengutuk orang fasik. Amsal 3 ayat 33, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkati. Lihat, orang benar dalam rumah tangganya kediamannya diberkati, tapi di dalam rumah orang fasik ada kutuk, saudara. Lalu Amsal 10 ayat 3, Tuhan juga menolak semua keinginan orang-orang fasik. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tapi keinginan orang fasik ditolaknya. Orang fasik ada begitu banyak keinginan, doa ini, permohonan ini, tapi Alkitab berkata
Tuhan tidak mengindahkan, bahkan dia menolak semua keinginan orang fasik, saudara. Jadi sekali lagi, yuk kita jadi orang benar. Karena orang benar, Tuhan akan mendengar dan melepaskan kita. Makanya saya percaya Anda semakin yakin sekarang. Saya yakin saudara Anda semakin terbuka. Benar judul khotbahnya, bahwa orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Tapi orang fasik tidak akan luput dari semua macam hal-hal, termasuk bencana demi bencana, saudara. Lalu apa kata Alkitab tentang hidup orang benar dan hidup orang fasik? Yang pertama, Yakobus 5 ayat 16. Orang benar itu ya doanya berkuasa. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Hidupnya itu ya, kuasanya mengalami kuasa Tuhan. Doanya itu berkuasa. Sedangkan orang fasik, saudara, banyak mengalami kesakitan. Hidupnya mengalami sakit demi sakit. Ada ayatnya, Mazmur 32 ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia, saudara. Tapi sekali lagi saya katakan, ini tidak menjadikan kita untuk menilai orang lain. Kalau orang lain sakit berarti fasik, tidak, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan punya keadilannya masing-masing. Tapi secara garis besar, ini yang Tuhan ngomong, hidup tentang orang fasik. Kalau hidup orang benar, doanya berkuasa. Sedangkan hidup orang fasik, banyak kesakitan demi kesakitan yang akan dihadapi dari kehidupannya. Lalu bagian yang ketiga, saya mengajak Anda untuk masuk lebih dalam lagi. Apa sih yang dialami, yang akan dialami orang benar, dan apa yang dia akan alami oleh orang fasik di hari-hari ke depan, saudara. Maliaki 3 ayat 18, Tuhan berbicara secara spesifik dalam kehidupan kami. Dikatakan adalah, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Perhatikan, Maliaki 3 ayat 18 jelas sekali berkata bahwa Tuhan akan sekali lagi memperlihatkan kepada Anda semua perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Saya percaya di tengah-tengah pandemi Tuhan izinkan terjadi di seluruh dunia. Di sini Anda akan kelihatan yang mana orang benar, yang mana orang fasik. Sekali lagi, bukan untuk menghakimi orang, karena penghakiman bukan milik kita. Tapi introspeksi diri, kalau kita benar, Tuhan akan dengar seruan kita dan Dia akan meluputkan kita dari semua kesesakan. Saya percaya Dia akan luputkan kita dari semua bencana. Saya terlalu percaya ya dan amin apa yang Tuhan ngomong, bahwa orang benar tidak akan ditimpa bencana. Hari ini saya mau katakan kepada semua Anda yang mendengarkan program Amin pagi hari ini, kalau kita masuk golongan orang benar, percaya tidak ada bencana yang akan menimpa kehidupan Anda. Tuhan akan luputkan, Tuhan akan jagai dan memagari kehidupan Anda. Percaya bahwa ini yang Tuhan ngomong secara langsung pagi hari ini buat Anda semua. Nak, kalau kamu hidup benar, kamu menjadi orang benar, maka tidak ada bencana yang bisa menyentuh kehidupanmu, kecuali aku yang izinkan terjadi. Saudara percayalah, seperti Ayub, kalau Tuhan gak izinkan, setan gak bisa menyentuh kehidupannya. Anda perhatikan baik-baik bagaimana kehidupan Ayub. Setan berkata, jelas karena engkau memagari. Setelah Tuhan mengangkat tangannya, baru setan bisa menyentuh hidup Ayub. Dengar kata saya, kalau Tuhan gak izinkan sesuatu dalam kehidupan Anda, tidak akan terjadi. Alkitab berkata, satu helai rambut aja jatuh dia tahu. Orang benar gak pernah Daud berkata, lihat dia jatuh, meminta-minta dan semuanya. Kenapa? Karena saya percaya tidak akan mengalami bencana apapun. Bencana apapun, baik itu bencana alam maupun bencana yang lain, saudara, termasuk pandemi, tidak akan bisa membuat kita stop. Dan saya percaya, saudara, Tuhan akan jagai dan luputi kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, sekalipun, sekali lagi ya, bukan untuk menghakimi, apalagi membuat kita menggolongkan orang lain fasik dan kita orang benar, tidak, saudara. Tapi semua sudah tahu di ayat ini, Maliaki ini, Tuhan yang akan membuat perbedaan, bukan kita. Tuhan akan munculi di mana orang benar, di mana orang fasik, dan Tuhan akan buat perbedaan demi perbedaan. Ingat, saudara, dalam Ibrani kita sering dengar bahwa sekali lagi langit bumi akan digoncangkan Tuhan, sehingga tetap tinggal yang tidak tergoncangkan. Dan salah satunya saya tahu dengan bencana-bencana yang buruk yang terjadi, termasuk COVID-19. Namun yang menjadi pertanyaan saya, saudara, apakah kita termasuk golongan orang benar atau kita jadi orang fasik, saudara? Saya berharap ini menjadi introspeksi, ini menjadi sebuah reflection dalam kehidupan Anda dan saya pagi hari ini, supaya kita tidak menjadi orang fasik, tapi kita jadi orang benar, saudara. Apa yang akan dialami Pastor Robert dengan orang benar di hari-hari kemudian? Yang pertama,
orang benar tidak akan mengalami bencana apapun. That's the Bible say. That is the Lord. Itu yang Tuhan ngomong secara spesifik. Nah, jangan khawatir. Semua bencana termasuk pandemik apapun yang sedang terjadi hari-hari ini di seluruh dunia, percaya, Amsal 12 ayat 21. Ayat ini benar-benar Tuhan ngomong secara directly. Waktu kami membacanya, merenungkannya, saya benar-benar tersentuh dan berkata, Who I am, O Lord God, and what is my family? Engkau berbicara menguatkan kami, nak, orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Itu sebabnya saya yakin, saya pegang firman ini, saya katakan amin Tuhan. Dan saya terus mengintrospeksi diri supaya saya dan keluarga menjadi orang benar. Kami nggak mau menghakimi karena itu bukan urusan kami. Kehidupan kami yang bertanggung jawab untuk memperbaiki hidup orang. Kami cuma bisa berdoa, tapi semua keputusan orang itu sendiri. Tapi saya mau katakan buat Anda hari ini, yakin sekali ini yang akan terjadi ke depan dengan orang benar, bahwa orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, saudara. Saudara, siapa yang tidak ingat dengan sebuah peristiwa gempa yang dahsyat waktu itu mengguncang Tanah Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat tanggal 28 September 2018, kurang lebih jam 18.02 WITA. Gempa yang dahsyat sekali berkekuatan 7,4 magnitudo dan berpusat di kedalaman 10 km di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu. Alhasil, saudara, gempa yang berkekuatan besar ini meluluhlantakkan sejumlah daerah di sekitar Palu, bahkan juga menyebabkan tsunami dan juga likuifaksi yang menelan perumahan warga. Dan saudara tahu, semua udah tahu, tahun 2018 akibat dari peristiwa ini ada kurang lebih 2.113 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan kurang lebih ada 4.612 orang mengalami luka-luka. Dan sebanyak 13.309 tepatnya yang dinyatakan hilang. Dan bencana alam yang besar ini pun menjadi sebuah peristiwa yang paling menyedihkan yang menimpa Indonesia tahun 2018 silam, saudara. Namun saudara, siapa sangka di tengah-tengah bencana ini, cerita dari bencana ini, ada orang-orang yang justru diberikan kesempatan hidup yang kedua. Dari sekian banyak kesaksian korban yang selamat yang Anda saksikan di TV, di internet dan semuanya, di antaranya ada yang mengaku dan bersyukur karena diselamatkan Tuhan semata hanya karena anugerah Tuhan. Ini adalah kesaksian yang diceritakan oleh seorang kapten, yaitu Kapten Rico Seta Mavella, seorang pilot maskapai penerbangan Indonesia Batik Air yang berhasil luput dari gempa, yang waktu itu sesaat sebelum lepas landas dari Bandara Mutiara Sis Al Zuri Paru. Kesempatan untuk lolos dari maut diakuinya adalah berkat intervensi daripada Tuhan dalam kehidupannya. Kapten Rico Seta mengaku tepat pada hari naas tersebut dia mendengar sebuah bisikan yang kuat sekali berbicara dalam hatinya. Siapa sangka itu ternyata yang dia yakini suara itu adalah suara Roh Kudus, mengingatkan sang kapten untuk bergegas beranjak dari bandara. Dan akhirnya dia terbang bersama dengan ratusan penumpang dan akhirnya mengalami selamat, saudara. Anda semua sudah dengar dan cerita ini sempat viral di media, saudara. Bagaimana salah satu kapten daripada pilot Indonesia, dan dia mendengar suara Roh Kudus. Dia terbang take off lebih awal dari sebelumnya, beberapa menit doang, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Dari hitungan menit, detik, saudara, dan Roh Kudus berbicara now, dan dia lakukan itu. Dia selamat dari bencana. Dan ini meyakinkan saya, lebih yakin lagi percaya kepada Tuhan, bahwa orang benar tidak akan mengalami bencana apapun. I have so many testimony. Saya percaya ini adalah bagian dari sebagian kecil kesaksian yang saya sampaikan. Dan saya percaya ada begitu banyak kesaksian bahwa orang benar diluputkan dari semua bencana. Percaya, Roh Kudus akan ngomong, dia akan menaungi, dia akan menjagai, akan melindungi kita. Di end of the day, poinnya Amsal 12:21 pasti terjadi. Kalau kita benar, kalau kita hidup benar, kita golongan orang benar, maka kita tidak akan mengalami bencana apapun. Tuhan akan luputkan dari setiap bencana. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang kedua, ini yang akan terjadi ke depan dengan orang benar. Apa sih yang akan terjadi kepada orang benar? Saya percaya dari kehidupan
ke Raja Daud, dari kehidupan orang-orang dan kehidupan pemazmur, dan Anda bisa baca banyak sekali the story daripada Alkitab bahwa orang benar conclusionnya hidupnya diberkati. Saudara, lihat bagaimana Ayub, dia begitu saleh dan dia begitu takut akan Tuhan, sekalipun dia mengalami diizinkan Tuhan. Ini adalah case khusus, diizinkan mengalami bencana, dan di end of the day dia diberkati hidupnya. Saya percaya orang benar tidak akan mengalami bencana, dan orang benar hidupnya diberkati. Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita orang benar percaya, hidup kita pasti akan diberkati. Ingat, berkat itu jangan Anda identikan dengan selalu duit. Oh, punya rumah baru 10, punya ruko, punya semua, punya mobil mewah, itu diberkati. No, diberkati adalah ketika kita bisa hidup dan cukup, dan kita bisa memberkati orang lain, itu diberkati, saudara. Ada begitu banyak orang punya aset banyak, tapi hidupnya hanya untuk diri mereka, tidak memberkati orang lain, tidak bisa menjadi saluran berkat. Artinya orang itu masih belum diberkati, masih kurang, saudara. Jadi sekali lagi, jangan identikan berkat itu selalu melulu dengan harta, apa yang kita punya, aset, uang dan sebagainya. Ada berkat banyak, berkat kesehatan, berkat yang lain-lain. Dan saya percaya Tuhan berkata bahwa hidup orang benar pasti akan diberkati. Selain diluputkan dari bencana, tapi juga diberkati, saudara. Mazmur 112 ayat 2, anak cucunya pun akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. So many words, so many banyak sekali ayat-ayat di Alkitab, saudara, yang menceritakan tentang bagaimana orang benar diberkati. I don't have a time enough untuk menyampaikan, saudara, begitu banyak ayat. Dan saya tahu Anda semua sudah tahu ayat ini, bahwa orang benar pasti akan diberkati. Mereka akan terus jadi kepala bukan ekor, terus naik tidak turun, dan seterusnya, saudara. Dan ini adalah sebuah encouragement yang Tuhan berikan. Nak, jangan takut menghadapi bencana, aku akan luputkan dan aku akan berkati. Saya dengar banyak kesaksian bagaimana orang-orang yang benar hidupnya survive di masa-masa pandemi ini. Bahkan Tuhan memberkati mereka dengan bisnis-bisnis yang baru, dengan lumbung-lumbung yang baru. Kenapa? Karena janji Tuhan diberkati. Orang benar pasti akan diberkati. Lalu apa yang terjadi dengan orang fasik? Di sini dikatakan, saudara, orang fasik, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali. Saudara, saya percaya dalam usaha mungkin kita mengalami gagal, bangkrut dan semuanya, tapi Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Tetapi saudara, dikatakan orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, walaupun kita mengalami kejatuhan, mungkin kita melakukan sebuah bisnis lalu nggak berhasil, mengalami kerugian, gagal, tapi Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Tapi orang fasik, saudara, begitu roboh, dia akan terus roboh dalam bencana. Ini akan terjadi hari-hari ke depan dengan orang fasik dan orang benar. Mazmur 1 ayat 6, Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Percaya, ini akan terjadi kepada orang benar dan ini orang fasik. Orang fasik di end of the day akan menuju kebinasaan. Amsal 27 ayat 16 dan 17, jika ia menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, orang fasik, saudara. Sekalipun ia menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Saudara, orang benar selalu mengalami berkat untuk diberkati dan menikmati, saudara. Tapi dikatakan orang fasik nimbun uang sebanyak-banyaknya, tapi saudara, yang memakainya adalah orang benar, saudara. Amsal 13 ayat 22 juga mengatakan hal yang sama, saudara. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar, saudara. Percaya kata saya, ini yang akan terjadi ke depan terhadap orang benar dan orang fasik. My conclusion, saudara, kesimpulan saya, percayalah, orang benar selalu lebih untung daripada orang fasik. Orang benar selalu kehidupannya akan lebih baik daripada orang fasik. Orang benar selalu akan jadi kepala dan selalu akan mengalami kehidupan, sedangkan orang fasik mengalami kebinasaan. My question, Anda mau pilih yang mana? Sekali lagi saya percaya, tanpa saya menghakimi siapapun, pasti semua mau jadi orang benar. Semua mau mengalami kehidupan. Semua mau mengalami bagaimana proteksi Tuhan, dihindari dari semua bencana. Semua mau diberkati. Tapi dengar, jangan cuma mau berkatnya, Anda harus bayar harganya, yaitu jadilah
orang benar. Hiduplah sesuai dengan kebenaran. No compromise dengan dosa. Katakan tidak kepada apa yang bukan dari Tuhan. Katakan tidak apa yang menentang Tuhan. Katakan tidak, no compromise. Hidup benar-benar, jangan nuruti hawa nafsu, keinginan daging, tapi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda orang benar, saya percaya pandemik boleh ada, saya nggak tahu berapa lama ini akan berhenti. Tapi kalau kita orang benar, percaya kata saya, orang benar akan diluputkan dari semua bencana dan akan diberkati Tuhan. God bless you. Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami introspeksi. Kami nggak lebih baik dari orang lain sehingga kami bisa menghakimi, menilai orang lain adalah orang fasik dan kami orang benar. Tapi Tuhan, semua pelajaran pagi hari ini untuk menjadi peringatan, untuk menjadi warning, untuk menjadi introspeksi diri supaya kami tidak menjadi orang fasik, tapi kami terus berjuang, berusaha untuk hidup benar, untuk melakukan perintah-perintah-Mu, hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi orang benar. Bukan karena kami mau diberkati, tapi memang Tuhan, Engkau adalah Allah kebenaran dan kami harus hidup dalam kebenaran. Apalagi kalau kami mengatakan bahwa Engkau tinggal dalam kami, tapi hidup kami gak sesuai dengan kebenaran. Tuhan, kami buat malu Tuhan. Kami mau hidup kami sesuai dengan apa yang kami khotbahkan. Kami mau hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan ngomong. Itu sebabnya mampukan kami. Roh Kudus, aku berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Jamah mereka, berkati Tuhan setiap umat-Mu. Biarlah kami hari ini mengambil sebuah keputusan untuk menjadi orang benar, hidup benar sesuai firman Tuhan, no compromise dengan dosa, dengan semua keinginan daging dan hawa nafsu. Tapi kami mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Lord, I bless your people in Jesus' name. Be blessed. Jadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa Tuhan hari ini untuk yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Lord, I speak life, breakthrough, healing, and restoration in the name of Jesus. I bless your people. Dimanapun mereka berada, berkati mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka di masa pandemi ini. Dan Tuhan buat perbedaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat-Mu. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi, I just remind you, jangan cuma jadi orang Kristen, jangan cuma jadi orang yang menjalani agama, tapi lakukan apa yang kita ajarkan, apa yang kita khotbahkan, lakukan apa yang kita baca, hidup sesuai firman, jadi orang benar. Saya percaya nggak peduli ada bencana apapun yang akan datang, yang akan kita hadapi, Tuhan ada bersama kita dan Dia akan melindungi kita, Dia akan meluputkan kita. God bless you and have a great day and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.